Berikut adalah 20 sifat wajib bagi Allah beserta arti dan hakikatnya yang mendalam menurut pandangan ulama ilmu tauhid dan ahli makrifat. Kelompok pertama, sifat yang berkaitan langsung dengan zat. Pertama, wujud. Artinya ada. Hakikatnya Allah itu ada dengan sendirinya, tanpa permulaan, tanpa diciptakan oleh siapapun, dan keberadaannya tidak bergantung kepada tempat, waktu, atau makhluk apapun. Segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi memperoleh keberadaan dari limpahan kasih sayang dan kuasanya. Kelompok kedua, sifat yang menafikan segala kekurangan. Kedua, kidam, artinya terdahulu. Hakikatnya, Allah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, tidak memiliki awal, dan tidak pernah menjadi sesuatu yang baru. Segala urusan yang terjadi sudah berada dalam pengetahuannya sejak sebelum waktu itu sendiri tercipta. Ketiga, baka, artinya kekal. Hakikatnya, Allah tidak akan pernah lenyap atau berakhir, sedangkan segala makhluk yang ada pasti akan kembali kepadanya. Hanya Dia yang tetap berdiri sendiri setelah segala sesuatu lenyap dari permukaan. Keempat, mukhalafatul lil hawadits, artinya berbeda dari yang baru atau berbeda dari seluruh makhluk. Hakikatnya Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk, baik dalam wujud, sifat, maupun cara memiliki sesuatu. Sifat mendengar, melihat, atau berbicara yang dimiliki Allah tidak sama dengan cara yang dimiliki oleh manusia. Kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Hakikatnya Allah tidak membutuhkan tempat, penopang, ataupun makhluk sedikit pun. Justru seluruh makhluk yang senantiasa membutuhkan kepadanya untuk tetap bertahan hidup di setiap detiknya. Keenam, wahdaniyah, artinya tunggal atau Maha Esa. Hakikatnya Allah Esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Tidak ada sekutu, tidak ada bagian yang terpisah, dan tidak ada yang menyamainya dalam segala hal. Hanya Dialah yang berhak dimintai pertolongan dan disembah. Kelompok ketiga, sifat kesempurnaan yang melekat pada zat ketujuh kudrat, artinya berkuasa. Hakikatnya segala sesuatu tunduk di bawah kekuasaannya. Dia mampu menciptakan, mengubah, atau meniadakan apa saja dengan seketika tanpa bantuan siapapun. Tidak ada satupun yang mampu menentang ketetapannya. Kedelapan, iradat, artinya berkehendak. Hakikatnya segala kejadian besar maupun kecil berjalan sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya, bukan karena kebetulan atau paksaan. Dia memilihkan apa yang paling baik bagi makhluknya dengan pengetahuan yang sempurna. Kesembilan, ilmu, artinya mengetahui. Hakikatnya Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, maupun yang tidak akan pernah terjadi. Bahkan hal yang tersembunyi di dalam hati atau pikiran pun tidak luput dari pengetahuannya yang luas. Kesepuluh, hayat, artinya hidup. Hakikatnya Allah senantiasa hidup dengan kehidupan yang kekal abadi. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, tidak akan pernah mati, dan Dia sendirilah yang memberikan kehidupan kepada setiap makhluk. Kesebelas, sama, artinya mendengar. Hakikatnya Allah mendengar segala suara, bisikan, maupun isyarat hati tanpa membutuhkan telinga atau alat pendengaran. Jarak atau rahasia tidak menghalangi pendengarannya yang sempurna. Kedua belas, basyar, artinya melihat. Hakikatnya Allah melihat segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi tanpa membutuhkan mata atau pandangan. Kegelapan maupun tempat yang paling tertutup pun tetap terbuka bagi penglihatannya. Ketiga belas, kalam, artinya berbicara. Hakikatnya Allah berbicara tanpa suara, huruf, bahasa, atau waktu. Firman-Nya adalah kebenaran yang abadi, yang diturunkan kepada para utusannya sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Kelompok keempat, sifat penegasan bahwa sifat tersebut benar-benar ada pada zat. Keempat belas, kaunuhu kadiran, artinya keadaannya yang maha kuasa. Hakikatnya menegaskan bahwa sifat kekuasaan itu benar-benar melekat pada zat Allah, sehingga Dia senantiasa berlaku berkuasa atas segala sesuatu kapan saja dan di mana saja. Kelima belas, kaunuhu muridan, artinya keadaannya yang maha berkehendak.
Hakikatnya menegaskan bahwa kehendak itu adalah sifat yang nyata padanya, sehingga segala apa yang terjadi pasti berjalan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ke-16, Kaunuhu aliman, artinya keadaannya yang maha mengetahui. Hakikatnya menegaskan bahwa pengetahuan itu melekat padanya sejak selama-lamanya, sehingga Dia tidak pernah memperoleh pengetahuan yang baru dan tidak pernah lupa sedikit pun. Ke-17, Kaunuhu hayan, artinya keadaannya yang maha hidup. Hakikatnya menegaskan bahwa kehidupan itu adalah sifat kekal pada zatnya, sehingga Dia senantiasa memiliki segala kesempurnaan sepanjang masa. Ke-18, Kaunuhu sami'an, artinya keadaannya yang maha mendengar. Hakikatnya menegaskan bahwa sifat mendengar itu senantiasa ada padanya, sehingga Dia mendengar segala hal pada setiap waktu tanpa pernah berubah. Ke-19, Kaunuhu basiran, artinya keadaannya yang maha melihat. Hakikatnya menegaskan bahwa sifat melihat itu adalah hakikat yang kekal padanya, sehingga segala sesuatu senantiasa berada di bawah pengawasannya yang sempurna. Ke-20, Kaunuhu mutakaliman, artinya keadaannya yang maha berbicara. Hakikatnya menegaskan bahwa berbicara itu adalah sifat yang nyata padanya, sehingga firman-Nya yang benar itu senantiasa ada dan tidak akan pernah berubah menjadi sesuatu yang lain. Semoga Allah membukakan mata hati kita untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaannya dengan pemahaman yang lurus dan mendalam, menjadikan pengenalan itu sebagai cahaya yang menuntun setiap langkah hidup kita. Teknik mengenal Allah melalui 20 sifat dan cara pengamalannya menurut ahli makrifat. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa 20 sifat wajib bagi Allah bukan sekadar daftar istilah yang dihafal, melainkan pintu-pintu cahaya yang dibuka untuk mengenal zat yang maha sempurna. Pengetahuan ini bukanlah sekadar hasil pemikiran akal, melainkan jalan yang menuntun hati menuju penyaksian nyata bahwa segala kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Mereka membagi sifat ini menjadi 4 kelompok agar mudah dipahami dan dihayati, yaitu sifat yang berkaitan langsung dengan zat Allah, sifat yang menafikan segala kekurangan, sifat yang menjadi landasan kesempurnaan, serta sifat yang menjadikan makna tersebut tampak nyata pada zatnya. Teknik dasar menghayati sifat, langkah pertama yang mereka tempuh adalah memahami makna setiap sifat dengan benar, sekaligus meyakini bahwa Allah jauh dari menyerupai makhluk dalam wujud maupun cara memiliki sifat tersebut. Kemudian mereka melakukan perbandingan halus antara keberadaan diri sendiri dengan keberadaan Allah. Ketika melihat bahwa diri ini terbatas, berubah, dan membutuhkan banyak hal, hati akan semakin sadar bahwa di hadapan kita ada zat yang tidak terbatas, kekal, dan tidak membutuhkan kepada siapapun. Mereka melatih hati untuk menghadirkan makna sifat itu dalam setiap keadaan, lalu mengubah sikap hidup sesuai dengan apa yang diyakini. Hal ini diulang terus-menerus hingga sifat itu bukan lagi sekadar pengetahuan, melainkan menjadi panduan hidup yang menyatu dengan kesadaran batin. Penjelasan dan penerapan sifat berdasarkan kelompoknya. Kelompok pertama, sifat yang berkaitan langsung dengan zat. Sifat yang satu ini hanya ada satu, yaitu sifat ada atau wujud. Allah itu ada dengan sendirinya, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Keberadaannya tidak bergantung kepada tempat atau waktu, dan segala sesuatu yang ada memperoleh keberadaan darinya. Cara menghayatinya adalah dengan merenungkan segala makhluk yang ada di langit maupun di bumi sebagai bukti nyata bahwa ada pencipta yang menjadikannya. Kita menjadi sadar bahwa keberadaan kita bukanlah kebetulan, melainkan karena kehendaknya. Maka sikap kita menjadi penuh rasa syukur dan tidak merasa sepi, meskipun tidak ada manusia di dekat kita, karena kita tahu bahwa Dia senantiasa ada dan menyertai. Kelompok kedua, sifat yang menafikan segala kekurangan. Kelompok kedua, sifat yang menafikan segala kekurangan. Pertama terdahulu atau kidam, artinya Allah ada sebelum segala sesuatu, tidak memiliki awal dan tidak diciptakan oleh siapapun. Kita menghayatinya dengan meyakini bahwa segala urusan yang terjadi sudah berada dalam pengetahuannya sejak sebelum kita ada, sehingga hati menjadi tenang karena mengetahui bahwa Dia tidak pernah tertinggal atau terlambat dalam mengatur segala urusan. Kedua, kekal atau baka, artinya Allah tidak akan pernah lenyap atau berakhir, sedangkan segala sesuatu yang ada pasti akan kembali kepadanya.
Penerapannya adalah tidak meletakkan harapan yang kekal kepada apapun yang ada di dunia, karena kita tahu bahwa hanya Dia yang akan tetap ada selamanya. Ketiga, berbeda dari yang baru atau mukhalafatu lil hawadits, artinya Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk, baik dalam wujud maupun cara memiliki sifat. Kita menjauhi gambaran yang menyerupainya dengan makhluk, dan meyakini bahwa sifat mendengar, melihat, atau berbicara yang dimiliki Allah tidak sama dengan cara manusia melakukannya. Keempat, berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi, artinya Allah tidak membutuhkan tempat, waktu, ataupun makhluk. Justru seluruh makhluk yang senantiasa membutuhkan kepadanya. Sikap yang tumbuh adalah kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menyadari bahwa segala kemampuan yang kita miliki adalah titipan, sehingga kita tidak menjadi sombong. Kelima, tunggal atau wahdaniyah, artinya Allah esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Tidak ada sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Kita meyakini bahwa hanya Dialah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan, sehingga hati tidak terpecah belah karena berharap kepada banyak hal yang berbeda. Keenam, berkuasa atau kudrat, artinya segala sesuatu tunduk di bawah kekuasaannya. Tidak ada satupun yang mampu menentang atau melampaui ketetapannya. Ketika menghadapi hal yang sulit, kita tidak putus asa, melainkan memohon kepadanya karena yakin bahwa Dia mampu mengubah keadaan dengan seketika. Kelompok ketiga, sifat kesempurnaan yang ada pada zat. Kelompok ini berjumlah 7 sifat. Pertama, berkehendak atau iradat. Artinya segala sesuatu yang terjadi, baik yang tampak besar maupun kecil, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya. Kita melatih hati untuk menerima apa yang terjadi dengan lapang dada, meyakini bahwa apa yang Dia pilihkan itulah yang paling baik bagi kita, meskipun terkadang belum kita pahami. Kedua, mengetahui atau ilmu, artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, maupun yang tidak akan pernah terjadi, bahkan sampai kepada hal yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran. Kita menjadi menjaga sikap dan perasaan bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena sadar bahwa Allah mengetahui apa yang tampak maupun apa yang tersembunyi. Ketiga, hidup atau hayat, artinya Allah senantiasa hidup dengan kehidupan yang kekal, tidak pernah mati dan tidak akan pernah lenyap. Kita menjadi yakin bahwa Dia senantiasa mengurus dan memelihara kita di setiap waktu, sehingga kita tidak merasa ditinggalkan bahkan di saat kesulitan datang. Keempat, mendengar atau sama, artinya Allah mendengar segala suara dan bisikan hati, tanpa membutuhkan telinga atau alat pendengaran. Kita berbicara dengan sopan dan menjaga perkataan, serta yakin bahwa doa yang kita ucapkan dengan tulus pasti akan didengar oleh-Nya. Kelima, melihat atau basyar, artinya Allah melihat segala sesuatu yang ada maupun yang tersembunyi tanpa membutuhkan mata atau pandangan. Kita menjadi berhati-hati dalam berbuat sesuatu di mana saja, karena sadar bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari pandangan-Nya. Keenam, berbicara atau kalam, artinya Allah berbicara tanpa suara, bahasa, atau kata-kata, dan firman-Nya adalah kebenaran yang abadi. Kita menjadi menghormati dan merenungkan isi kitab suci yang diturunkan, serta menjadikan petunjuk di dalamnya sebagai pedoman hidup. Ketujuh, atau sifat yang menjadikan sifat-sifat di atas tampak nyata, yaitu sifat mampu, menghendaki, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, dan berbicara. Ini adalah penegasan bahwa sifat-sifat kesempurnaan itu benar-benar ada pada zat Allah, bukan sekadar nama semata. Kelompok keempat, sifat yang menjadikan sifat tampak nyata. Ini adalah penegasan bahwa sifat yang disebutkan sebelumnya benar-benar melekat pada zat Allah, sehingga setiap perbuatannya lahir dari sifat kesempurnaan yang dimilikinya. Puncak penerapan menurut para ahli makrifat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama mengenal sifat ini adalah agar kita membedakan mana hak milik Allah dan mana hak milik hamba. Ketika kita menyadari bahwa kekuasaan, pengetahuan, dan kehendak itu mutlak milik Allah, maka kita akan menyerahkan segala urusan kepadanya. Kita tidak lagi menganggap diri memiliki kemampuan sendiri, melainkan menyadari bahwa segala apa yang ada pada kita hanyalah pantulan dari limpahan karunia-Nya. Syekh Ibnu Arabi menambahkan bahwa pada tingkatan yang tinggi,
hamba melihat bahwa segala sifat kesempurnaan yang tampak pada makhluk sebenarnya bersumber dari Allah, sehingga pandangan hati tidak berhenti pada makhluk, melainkan terus naik kepada Sang Pemilik yang menitipkan sifat tersebut. Maka penghayatan yang benar bukan hanya membuat kita mengetahui siapa Allah, melainkan mengubah kita menjadi hamba yang rendah hati, senantiasa bersandar kepadanya, dan hidup dalam ketaatan yang penuh kasih sayang. Semoga Allah yang Maha Mengetahui membukakan mata hati kita untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, menjadikan sifat itu sebagai cahaya yang menerangi langkah hidup kita, dan menjadikan kita golongan yang senantiasa dekat kepadanya. Semoga keselamatan, rahmat, serta berkah Allah senantiasa menyertaimu di setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.